Kalau kita ngomongin soal cara selamat dari banjir, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin tembok yang lebih tinggi? Atau pompa yang lebih besar? Nah, sebuah penelitian baru dari Indonesia justru mengungkap rahasia yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang ternyata jauh lebih kuat dari beton, dan jawabannya mungkin bakal mengubah cara kita memandang pertahanan bencana selamanya. Oke, jadi cerita kita kali ini berawal di Tangerang, sebuah kota besar yang jadi penyangga Jakarta. Seperti banyak kota lain di dunia, Tangerang ini lagi menghadapi tantangan yang nyata. Kotanya tumbuh cepat banget, lahan hijau makin berkurang, dan ya, banjir jadi langganan. Kondisi ini menjadikannya semacam laboratorium hidup yang pas banget untuk memahami apa sih yang membuat sebuah komunitas itu benar-benar tangguh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng. Pertama kita lihat dulu, separah apa sih krisis banjir di Tangerang. Terus, kita akan geser cara pandang kita dan cari tahu gimana caranya para peneliti ini mengukur sesuatu yang nggak kasat mata. Seperti ketahanan, kita bakal buka rapor mereka, menemukan rahasia yang mengejutkan di baliknya, dan terakhir kita bertanya, apakah pelajaran dari Tangerang ini bisa jadi semacam cetak biru untuk masa depan kita semua? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu skala masalahnya. Ini bukan sekedar genangan air biasa loh. Ini adalah krisis yang datang lagi dan lagi. Coba bayangin, cuma dari satu kejadian banjir besar di bulan Februari 2020 aja, ada lebih dari 3.000 rumah tangga yang kena dampaknya. Itu artinya ribuan keluarga dalam sekejap harus berjuang menyelamatkan diri dan barang-barang mereka dari air yang terus naik. Ini bukan cuma angka statistik, ini adalah krisis nyata yang dialami banyak orang. Nah, menghadapi masalah segede ini, cara-cara lama jelas sudah nggak cukup. Ini memaksa kita untuk mulai berpikir dengan cara yang benar-benar baru. Nah, ini dia pertanyaan inti yang mengubah segalanya. Daripada cuma sibuk membangun tembok buat nahan air, gimana kalau kita fokus membangun kemampuan masyarakatnya untuk menghadapi, bertahan, dan pulih dari bencana? Ini pergeseran dari sekedar mencegah menjadi punya resiliensi. Ibaratnya nih, daripada cuma membangun benteng yang lebih tinggi, gimana kalau kita juga melatih orang-orang di dalamnya supaya bisa bertahan dari serangan apapun? Jadi, apa sih sebenarnya ketahanan atau resiliensi itu? Gampangnya gini deh, ini tuh kemampuan sebuah komunitas untuk kena hantam bencana, tapi nggak hancur. Bukan cuma bangkit lagi, tapi juga bisa belajar dari pengalaman itu biar jadi lebih kuat dari sebelumnya. Oke, oke. Konsep ketahanan ini kedengarannya bagus banget ya secara teori. Tapi, gimana caranya para peneliti mengubah ide abstrak ini jadi sesuatu yang benar-benar bisa diukur? Ini nih, tantangan besarnya. Gimana coba caranya kita ngasih angka ke sesuatu yang nggak kelihatan? Kayak kekuatan sebuah komunitas, rasa saling percaya, atau bahkan cara orang memandang resiko. Nah, disinilah letak kejeniusan penelitian ini. Mereka nggak cuma ngelihat angka, mereka pakai pendekatan campuran, yang artinya data statistik yang keras dari ratusan kuesioner digabungin sama wawasan yang dalam dari cerita dan pengalaman para warganya langsung. Begini cara mereka melakukannya. Pertama, mereka sebar kuesioner ke 354 rumah tangga buat dapat gambaran besarnya secara statistik. Tapi mereka tahu angka doang nggak cukup. Jadi mereka juga duduk bareng sama 10 ketua RW, dengerin langsung cerita mereka buat memahami konteks di balik data-data itu. Kombinasi antara apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi, inilah yang bikin analisisnya jadi kuat banget. Dan semua data ini dianalisis lewat 7 kacamata yang berbeda. Mulai dari hal-hal yang kelihatan kayak kondisi ekonomi dan rumah, sampai ke hal-hal yang kita rasakan kayak modal sosial, yaitu ikatan antar warga, dan bahkan cara mereka memandang risiko itu sendiri. Tiap pilar ini ngasih potongan puzzle yang penting. Nah, setelah semua data terkumpul dan dianalisis, kira-kira gimana ya rapor ketahanan komunitas di Tangerang ini? Hasilnya jujur lumayan bikin kaget. Dan hasilnya mengejutkan. Walaupun mereka kena banjir parah, indeks ketahanan masyarakatnya secara umum ternyata tinggi. Loh, kok bisa? Ini adalah petunjuk pertama kita bahwa kekuatan mereka itu bukan datang dari tembok atau pompa, tapi dari sesuatu yang lain, sesuatu dari dalam komunitas itu sendiri. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ceritanya jadi makin menarik. Coba lihat deh, skor buat komunikasi dan modal sosial itu tinggi banget. Artinya apa? Artinya, pas krisis datang, warga itu saling ngobrol, saling percaya, dan saling bantu. Tapi, di sisi lain, kriteria kayak status pendidikan atau pekerjaan, skornya lebih rendah. Ini nunjukin kalau ketahanan mereka itu nggak dibangun di atas pondasi ekonomi, tapi pondasi sosial.
Disinilah kita sampai ke penemuan yang paling krusial. Kita mungkin mikir, ya jelas makin dalam banjirnya, makin rendah ketahanannya. Logis kan? Tapi, apa iya data bilang begitu? Dan inilah temuan yang mengubah segalanya. Ternyata, mau airnya setinggi 50 cm, 1 meter, atau bahkan lebih, tingkat ketahanannya hampir sama. Dengan kata lain, kedalaman banjir itu bukan faktor penentu. Jadi pertanyaannya, kalau bukan air, lalu apa dong? Jawabannya ada di salah satu skor tertinggi yang kita lihat tadi, yaitu kekuatan hubungan antar warga. Istilah akademisnya itu modal sosial. Tapi gampangnya ini tuh kayak lem super tak terlihat yang menyatukan masyarakat. Jaringan pertemanan, rasa saling percaya, dan nilai-nilai yang mereka pegang bersama. Dan di Tangerang, lem ini bukan sekadar konsep, tapi tradisi yang hidup dan punya nama yang sangat kuat. Gotong royong. Ya, semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong. Inilah dia jawaban dari teka-teki tadi. Para peneliti menemukan kalau semangat inilah yang jadi mesin pendorong ketahanan mereka. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul pas bencana ya, tapi sesuatu yang udah mendarah daging dalam cara mereka hidup sehari-hari. Dan ini bukan cuma konsep abstrak ya. Wawancara mendalam itu mengungkap contoh-contoh nyata. Warga secara sukarela bikin dapur umum, ada yang rumahnya dijadiin posko darurat, ada yang nyumbang dana seikhlasnya, dan yang paling penting, mereka saling ngecek dan ngebantuin tetangga sebelah. Inilah modal sosial dalam bentuknya yang paling nyata. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kenapa sih sebuah studi kasus di Tangerang ini bisa jadi penting banget buat kita semua, dimanapun kita tinggal? Pelajaran dari Tangerang ini ngasih kita sebuah pilihan yang jelas. Pendekatan lama itu fokusnya ke infrastruktur fisik. Bangun tembok lebih tinggi, pasang pompa lebih besar. Pelajaran baru ini nunjukin bahwa kita juga harus investasi ke infrastruktur sosial, memupuk ikatan komunitas, membangun kepercayaan, dan memberdayakan semangat gotong royong. Ternyata yang kedua ini bisa jadi sama atau bahkan lebih penting. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk masa depan. Di saat kita bersiap menghadapi dunia yang makin nggak menentu, di mana kita harus menaruh investasi terbesar kita? Pada beton yang bisa retak atau pada komunitas yang sudah terbukti bisa bertahan, bahkan ketika air bah datang?